kreativitas anak itu bisa digali dimanapun, tapi ketika di luar ruangan itu benda-benda yang bisa dia gunakan untuk menstimulus kreativitasnya jauh lebih banyak. Orang tua harus terlibat aktif. Jadi kita ajak anak dulu, tawarin misalnya, kita coba yuk, kita mau jalan-jalan misalnya di suatu daerah yang ada sungai kecilnya. Di sana kita bisa main air loh, nggak apa-apa basah, nggak apa-apa kotor, nanti kan kita bisa ganti seperti itu. Di minggu diajak jalan-jalan itu juga termasuk aktivitas luar ruangan. Jadi bermain luar ruangan itu tidak harus yang lari atau dia lompat-lompat yang harus misalnya ada monkey bar-nya di luar atau apa. Enggak, jalan-jalan di taman kota, kemudian diajak memancing, seperti itu juga termasuk aktivitas bermain di luar ruangan. Selamat datang di Archie Story, podcastnya Archimedes Academy. Saya Nabila yang akan membersamai narasumber untuk berbincang-bincang terkait exploring the benefits of outdoor playing. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita. Halo Miss Putri. Halo Miss Nabila. Oke, Miss Putri, silahkan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin mengampu di bagian apa di Archimedes. Terima kasih Miss Nabila. Halo, selamat siang. Saya Putri, biasanya di Archimedes saya dipanggil dengan Miss Putri. Untuk saat ini saya mengajar di kelas kindergarten 2 atau di level TKB. Oke Miss Putri, kita kan akan membahas terkait mengeksplorasi bermain di luar nih Miss Putri. Kira-kira apa sih bermain di luar itu? Bermain di luar itu aktivitas di luar ruangan yang biasanya dilakukan anak-anak, bisa di lingkungan yang alami ataupun buatan, yang biasanya melingkupi untuk eksplorasi aktif, kemudian ada gerakan motoriknya juga, gerakan fisiknya, kemudian ada interaksi sosial emosional juga, seperti itu Miss Nabila. Biasanya untuk bermain di luar ini tidak banyak yang didapat ketika kita bermain di dalam ruangan. Jadi seperti pelengkap untuk kegiatan bermain di luar ruangan seperti itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan Miss Putri, kira-kira perbedaan bermain di luar dan juga di dalam ruangan itu apa sih? Biasanya kalau bermain di luar itu stimulasi sensoriknya tuh lebih kaya Miss Nabila. Kalau misalnya di dalam ruangan itu kan kita kayak terbatas dengan dinding seperti itu. Jadi anak-anak ketika akan bereksplorasi terbatas ruangan yang sempit. Tapi kalau misalnya bermain di luar ruangan, dia bisa kontak langsung dengan alam, kemudian dia bebas bisa melakukan apapun, tapi masih dalam pantauan kita orang dewasa yang memastikan kalau itu aman seperti itu. Oke. Terkait tadi bermain di luar, itu kan melibatkan aktivitas fisik ya Miss Putri ya. Kira-kira nih, manfaat dari aktivitas fisik itu untuk anak itu apa sih untuk perkembangan anak? Kalau aktivitas fisik menurut saya Miss Nabila itu berpengaruh cukup besar bagi perkembangan anak, karena di kegiatan bermain di luar ini tidak hanya aktivitas fisiknya saja. Kalau aktivitas fisik itu bisa secara gross motornya atau motorik kasarnya, bisa secara motorik halusnya, Jadi misalnya ketika anak-anak bermain di luar ruangan, mereka senang berlari atau bersepeda, berarti itu nanti bisa untuk mendukung perkembangan gross motornya. Tapi ketika dia bermain di luar, dia menata batu yang dia temukan di taman, itu bisa untuk meningkatkan motorik halusnya seperti itu. Oke, selain stimulasi untuk perkembangan motorik ya, untuk perkembangan fisik anak, kan banyak sekali ya perkembangan untuk anak itu. Nah, selain untuk perkembangan fisik, kira-kira untuk menstimulasi perkembangan dari sosial emosional anak itu ada nggak sih manfaatnya untuk bermain di luar ini? Jelas sekali ada Miss Nabila, karena kalau misalnya kita bermain di luar ruangan, otomatis kita anak-anak itu akan berinteraksi dengan banyak anak di luar. Nah, yang pertama, dia bisa belajar berbagi. Ketika misalnya dia bermain di bak pasir yang ada di luar ruangan, dia akan bermain berbagi. Oh, aku pinjam ya mainan yang sedang kamu pegang, seperti itu. Yang pertama, kemudian dia juga jadi jauh lebih
kreatif seperti itu. Kemudian dia belajar untuk pemecahan konflik. Misalnya ketika bermain ada satu alat yang mau dipinjam temannya, dia sedang menggunakannya, dia akan mengatakan ke temannya, tunggu ya, aku selesaikan dulu. Jadi secara tidak langsung dia akan belajar untuk berbagi pemecahan konfliknya sendiri seperti itu. Oke, jadi untuk anak itu sebenarnya perkembangan sosial emosionalnya itu sangat meningkat ya Miss, kalau misalnya anak bisa bermain di luar ruangan. Oke, selain dari perkembangan sosial emosional Miss, mungkin kan kalau bermain di luar ruangan itu kan pasti berhubungan dengan alam. Ya, kira-kira nih kalau misalnya ada nggak sih hubungannya antara anak dengan alam, kedekatan anak dengan alam itu ada nggak sih kalau misalnya bermain di luar? Kalau bermain di luar ruangan, kontak dengan alam sangat besar. Satu, dia bisa melatih rasa pedulinya kepada alam. Contoh seperti yang sudah saya lakukan di Archimedes Academy beberapa waktu terakhir ini. Saya ajak anak-anak untuk jalan-jalan di halaman sekolah untuk mengamati semut, benda yang binatang yang kecil seperti itu. Dan itu ternyata anak-anak sangat senang. Nah, ketika mereka mengamati di taman sekeliling sekolah, oh Miss, ternyata kalau misalnya di halaman itu banyak batu-batunya, semut akan susah ya Miss untuk cari makannya seperti itu. Otomatis dia jadi tahu, oh aku harus rapikan tamannya supaya ketika nanti anak-anak itu bermain atau dia melihat semut-semut yang ada di situ, dia juga jadi jauh lebih peduli seperti itu. Terkait kreativitas anak nih Miss, kreativitas di imajinasi anak ya, kira-kira ada hubungannya tidak ketika anak bermain di luar ruangan? Kreativitas anak itu bisa digali dimanapun, tapi ketika di luar ruangan itu benda-benda yang bisa dia gunakan untuk menstimulus kreativitasnya jauh lebih banyak. Contoh misalnya kita ajak anak-anak pergi ke taman, di sana dia bisa menemukan daun, ranting, batu. Nah, dia bisa mengumpulkan itu kemudian membuat menjadi misalnya suatu kerajinan seperti itu, atau misalnya dia hanya menyusun batu-batu seperti itu, bisa jadi bentuk rumah loh Miss, seperti itu. Jadi banyak sekali yang bisa dieksplor untuk meningkatkan kreativitas anak saat bermain di luar ruangan. Karena pastinya ya bermain di luar ruangan itu kan menstimulasi banyak aspek perkembangan anak ya Miss ya. Apa orang tua ini kira-kira bagaimana sih peran orang tua untuk bisa mendorong anaknya untuk bisa bermain di luar ruangan? Itu seperti apa? Biasanya kalau dari kami pengajar di Archimedes, kami biasanya mengkomunikasikan kepada orang tua. Kalau dimulai di pagi hari, anak-anak akan terlihat berbeda ketika dia datang lebih pagi. Dia punya waktu untuk bermain di luar ruangan, dia bisa rilis energinya terlebih dahulu. Setelah dia masuk ke kelas, dia akan jauh lebih siap seperti itu. Kemudian dia bisa juga jadi jauh lebih menyukai kegiatan yang istilahnya dalam tanda kutip menantang. Oh ternyata kalau lari-lari di luar ruangan itu lebih enak ya karena space-nya lebih besar. Nah, peran orang tua di sini yang pertama memastikan lingkungan di luar ruangan yang akan digunakan untuk bermain itu aman seperti itu. Tapi jangan sampai untuk membatasi eksplorasinya. Misalnya diajak ke taman, jangan di situ ya, nanti jatuh. Biarkan anak-anak itu bebas bereksplorasi. Kita sebagai orang tua hanya memastikan untuk lingkungan tersebut aman. Terus yang kedua, terlibat aktif saat anak-anak belajar atau bermain di luar ruangan. Misalnya ada anak yang suka bermain sepeda di hari Sabtu atau Minggu ketika anak-anak tidak sekolah, kemudian orang tua juga tidak bekerja, ajak kegiatan di luar ruangan yang senang. Contoh, misalnya bermain sepeda nih, anak-anak sangat senang sekali seperti itu, diajak bersepeda bersama atau jalan-jalan di taman sekeliling komplek, itu juga sudah jadi pengalaman yang luar biasa. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting ketika menemani anak eksplorasi bermain di luar ruangan. Oke Miss Putri, apalagi nih Miss, sekarang itu sudah banyak sekali anak yang karena perkembangan digital ini ya Miss, jadi banyak sekali anak yang mungkin kecenderungan akan gadget Miss. Nah, kira-kira bagaimana sih kita sebagai orang tua gitu atau sebagai guru itu bisa mendorong anak tetap aktif untuk bisa mau bermain di luar ruangan? Kalau misalnya kita batasi
langsung tiba-tiba tidak boleh bermain gadget atau misalnya sama sekali tidak boleh ya Miss, itu nanti akan membuat anak malah jadi aku nggak mau nggak suka main di luar. Yang pertama, batasi screen time-nya dulu. Jadi misalnya kalau Senin sampai Jumat waktunya sekolah, waktunya belajar, waktunya bermain di Archimedes seperti itu. Nanti boleh mainnya ketika main gadgetnya ketika Sabtu atau Minggu. Misalnya di hari Sabtu cuma boleh waktu 1 jam atau 2 jam. Selebihnya ajak anak-anak untuk bermain di luar ruangan. Tawari dulu ke anak-anak, senangnya main apa ya, enaknya ngapain ya di luar. Oh, misalnya di dekat rumah ada taman baru loh, ayo kita coba lihat ke sana, seperti itu. Jadi orang tua memancing minat anak main di luar tuh yang menyenangkan seperti apa. Iya, betul. Oke. Tapi misalnya nih ada anak yang memang susah ya untuk bisa bermain di luar ruangan gitu. Kira-kira ada tips nggak dari Miss Putri gitu untuk para orang tua nih di sini untuk bisa mengajak anaknya untuk bermain gitu selain hanya di dalam rumah saja? Peran yang pertama, orang tua harus terlibat aktif. Jadi kita ajak anak dulu, tawarin misalnya kita coba yuk, kita mau jalan-jalan misalnya di suatu daerah yang ada sungai kecilnya. Di sana kita bisa main air loh, nggak apa-apa basah, nggak apa-apa kotor. Nanti kan kita bisa ganti seperti itu. Bisa sebelum mulai kita bisa tunjukkan dulu gambar-gambar atau foto yang aktivitas yang mau kita lakukan. Tawarkan ke anak mau pilih yang mana, kita bisa lo lakuin ini seperti itu. Atau yang paling sederhana di rumah itu bisa kita sediakan kayak ruangan hijau lah seperti itu. Misalnya balkon ada kita kasih taman kecil, atau di depan rumah di teras itu kita sediakan lahan kecil untuk anak-anak bisa bermain seperti itu. Oke Miss Putri, jadi sebenarnya bermain di luar ruangan itu tidak harus kita pergi ke suatu tempat ya Miss Putri ya. Jadi bisa saja di rumah gitu kita menciptakan suatu lingkungan yang nyaman buat anak untuk bisa bermain di luar. Oke Miss Putri, kira-kira nih Miss Putri ada tips enggak sih untuk para orang tua nih tentunya untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman di rumah agar anak bisa bermain di luar ruangan? Seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita mulai dari rumah dulu nih Miss. Sediakan sedikit lahan yang misalnya kita sediakan seperti kayak rumput sintetis itu juga boleh Miss. Jadi ada unsur hijaunya seperti itu. Nanti kemudian anak-anak bisa dilibatkan. Enaknya kita bikin apa nih di sudut ini? Atau misalnya kita bikin kolam kecil yuk, atau kita sediakan temannya. Nanti kita bisa pakai kolam air loh di sini. Kita akan main di sini kalau libur, misalnya hari Sabtu atau Minggu seperti itu. Jadi memang komunikasi antara orang tua dan anak itu aktif seperti itu, terlibat aktif dua-duanya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya hal-hal sederhana itu bisa diciptakan oleh orang tua ya Miss untuk bisa mengajak anaknya itu bermain di luar ruangan. Betul sekali. Kira-kira nih Miss, apa sih permainan yang bisa dilakukan di luar ruangan untuk anak-anak mungkin di rumah gitu yang sederhana? Berkebun Miss, contoh nih kita punya mini garden di rumah. Ajak anak-anak, ayo kita beli bibit yang mudah ditanam yang cepat tumbuh. Ajak anak untuk mengisi potnya dengan media tanam. Kemudian anak-anak ditawari mau menanam apa, libatkan untuk ikut prosesnya seperti itu. Atau misalnya mau bikin kolam ikan kecil nih, ajak anak-anak pergi untuk membeli ikan yang mau dipelihara apa seperti itu. Itu akan sangat berkesan sekali untuk anak-anak seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil, berkebun, bermain air, bermain bola di depan halaman rumah pun bisa. Oke ya, jadi sebenarnya aktivitas-aktivitas sederhana yang setiap harinya dilakukan oleh anak itu bisa sekali ya Miss untuk dilakukan di rumah juga gitu, untuk aktivitas outdoor anak sendiri. Kemudian Miss Putri, kira-kira nih kan terkadang anak itu tidak kan bermainnya bisa di outdoor ataupun di indoor ya Miss ya. Nah, terkadang anak itu main di indoor tapi mereka tuh berlari-lari seperti itu, jadi tidak menempatkan
belum bisa menempatkan dirinya gitu ya. Jadi ketika main di indoor, bisa anak-anak berlari-lari atau main air dan lain sebagainya. Sedangkan ketika main di outdoor, dia untuk misalnya menginjak rumput saja tidak mau seperti itu. Nah, kira-kira menurut Miss Putri itu bagaimana? Untuk membedakan mana yang bisa dilakukan di dalam ruangan dan di luar ruangan, seperti itu ya Miss Nabila. Jadi misalnya kita kasih contoh dulu yang di dalam ruangan. Ketika anak-anak berlari, kalau saya biasanya saya akan menjelaskan ke anak-anak gini, saya sentuh dindingnya tuh Miss Nabila, saya ketuk gini. Anak-anak juga mencoba untuk mengetuknya. Apa yang teman-teman rasakan? Keras. Ketika teman-teman lari di ruangan yang sempit, ketika teman-teman terjatuh dan membentur dinding, apa yang teman-teman rasakan? Seperti itu. Biasanya anak-anak ketika diajak berkomunikasi seperti itu, mereka sudah paham seperti itu. Oh iya, berarti kalau di dalam ruangan tidak enak untuk lari-lari, tidak leluasa. Kemudian kita ajak ke luar, dibandingin contoh kayak yang tadi Miss Nabila bilang, kalau menginjak rumput agak gimana gitu kan. Banyak sih Miss seperti itu, tapi biasanya kita tetap kenalkan ke anak-anak, gak apa-apa. Kadang misalnya ada yang gak mau main pasir nih Miss Nabila, memang kadang kita ajak anak agak sedikit gimana gitu supaya gak apa-apa, ini kotor, nanti bisa dicuci lagi seperti itu. Jadi biar jika dia bermain yang kotor-kotor atau sensorinya terasa, supaya perkembangannya juga lebih maksimal Miss Nabila. Oke Miss Putri, jadi terkadang nih anak-anak yang hanya cenderung bermain di dalam rumah saja itu kan sensorinya itu kurang ya Miss. Jadi memang kita harus bisa untuk menstimulasi atau. Nah Miss, kira-kira dari Miss Putri itu ada tips nggak sih Miss untuk anak-anak yang mungkin tidak punya lingkungan untuk bisa diciptakan bermain di luar gitu ya? Apalagi nih kan di kota ya Miss ya, jadi mungkin banyak anak yang mungkin tidak punya tempat untuk bisa bermain di lingkungan rumah. Nah, kira-kira dari Miss Putri ada tips nggak untuk tetap anak bisa bermain di luar ruangan? Oke, seperti yang tadi saya sudah bilang Miss, misalnya kita mulai dari misalnya rumahnya di lingkungan perumahan, kemudian yang lahan hijaunya sedikit, diciptakan dari rumah dulu, bikin small garden atau bikin kolam kecil di sudut rumah, itu sudah termasuk yang luar ruangan seperti itu. Luar ruangan itu tidak harus space yang besar, bisa bila di bagian depan rumah atau di bagian belakang rumah yang tidak terlindung atap seperti itu. Biasanya di kota pun tetap ada taman kotanya kan Miss Nabila. Hari Minggu diajak jalan-jalan itu juga termasuk aktivitas luar ruangan. Jadi bermain luar ruangan itu tidak harus yang lari atau dia lompat-lompat yang harus misalnya ada monkey bar-nya di luar atau apa, enggak. Jalan-jalan di taman kota, kemudian diajak memancing, seperti itu juga termasuk aktivitas bermain di luar ruangan. Karena bermain kan banyak jenisnya Miss Nabila, seperti itu. Oke, jadi selain tadi mungkin aktivitasnya itu sederhana ya Miss Putri, untuk misal berjalan-jalan itu sudah termasuk bermain di luar ruangan. Nah, kemudian mungkin kalau di rumah, untuk aktivitas bermain di rumah itu kan mungkin anak tidak banyak bertemu orang lain gitu, tidak banyak bertemu teman-teman sebagainya gitu. Jadi kira-kira dari Miss Putri ada rekomendasi nggak untuk anak-anak mungkin bisa bermain di luar ruangan tapi juga bisa berinteraksi dengan teman-teman sebagainya? Bisa sih, banyak contohnya. Misalnya kita ikutkan kegiatan di luar ruangan yang misalnya contoh kalau anak-anak kecil suka naik tricycle itu loh Miss. Nah, push bike itu termasuk di luar ruangan. Walaupun dia naik sepeda sendiri, tapi dia akan berinteraksi dengan teman-teman seperti itu. Itu sudah di luar ruangan juga seperti itu. Atau misalnya bermain di taman kota yang ada wahana bermain anaknya seperti itu. Itu bisa Miss. Oke, jadi selain tadi mungkin ikut berbagai komunitas gitu ya Miss ya, itu juga bisa playdate ya, playdate di salah satu tempat gitu, nanti bertemu teman-teman yang lain. Nah, kira-kira di Archimedes Academy ini ada nggak sih program yang bisa untuk anak itu bermain dengan teman-teman sebagainya gitu selain di luar sekolah ya Miss ya?
Kalau untuk di luar sekolah, untuk saat ini di dalam sekolah, tapi bisa dilakukan di luar ruangan, Miss. Dalam konteksnya tidak akademik gitu, Miss. Betul. Jadi contoh, misalnya di Archimedes itu kita punya kinetis program yang untuk melatih gross motor anak. Itu bisa dilakukan juga di luar ruangan, seperti itu. Kemudian Beautiful Dance itu juga bisa, English Club juga bisa. English Club itu untuk melatih kemampuan anak mengenal cara berbicara dalam bahasa Inggris, kosakata dalam bahasa Inggris itu juga bisa dilakukan di luar ruangan. Jadi, karena Archimedes itu menggunakan play-based learning, jadi pembelajarannya fleksibel, Miss. Kami sebagai guru juga mengimplementasikan kegiatan bermain di luar masuk ke dalam KBM kami. Jadi, tidak semata-mata setiap hari di dalam ruangan. Contoh misalnya ketika kita belajar tentang tanaman, kita ajak anak-anak keluar seperti itu. Kita eksplorasi yang ada di lingkungan sekolah seperti itu. Atau ketika kita ada kunjungan mini trip, kita memilih tempat-tempat yang ada di luar ruangan. Waktu itu kami sudah pernah mengajak anak untuk mini trip menangkap ikan, Miss. Itu seru sekali. Anak-anak yang tadinya kalau menempel dengan lumpur kan, basah, lengket, nggak mau, Miss. Akhirnya nggak mau pulang, Miss. Jadi memang kami siasati ada kegiatan yang di dalam dan di luar. Oke, Miss Putri. Jadi ternyata di Archimedes itu juga banyak sekali ya, Miss Putri, program-program yang bisa diikuti anak-anak untuk bisa bermain bersama teman-teman sebayanya. Seperti tadi ada kinetis, kemudian ada English Club, terus ada juga Beautiful Dance, dan ada juga Playdate ya, program Playdate ya, Miss Putri ya. Oke, Miss Putri, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Miss Nabila. Hari ini. Oke, jadi kita tadi sudah mengeksplorasi nih berbagai manfaat untuk anak bisa bermain di luar ruangan. Oke, Miss Putri, terima kasih banyak. Sama-sama, Miss Nabila. Dan terima kasih buat menonton semuanya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Archie Story. Bye-bye.